warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan yang luar biasa. Bersama saya Johan akan memberikan informasi menarik mengenai sepak bola Indonesia. Tentunya tentang timnas Indonesia yang baru saja ditaklukkan oleh Vietnam dengan skor yang sangat tipis. Dan tentunya timnas Indonesia hanya mampu bertengger di peringkat kedua dalam ajang Piala AFF U23 di Thailand. Dan hasil ini adalah hasil yang cukup spesial, di mana timnas Indonesia tak memiliki target sedikit pun tentang kejuaraan di Piala AFF U23. Namun dalam hal ini Coach Sintayong tetap memberikan target bagi pemain timnas Indonesia agar mereka mampu melawan siapapun lawannya dengan skor akhir kemenangan. Tentu, jika timnas Indonesia mendapatkan sebuah kekalahan, itu artinya timnas Indonesia harus memperbaiki cara bermain yang sudah dilakoni sejak menit awal hingga menit akhir. Dan Coach Sintayong di runner up ini menjadi sebuah trending topik bagi banyaknya media yang ada di Asia. Dan bagaimana trending topiknya? Tentu salah satu di antara rival dari timnas Indonesia, yaitu media dari timnas Malaysia, tak menyangka bahwasanya timnas Indonesia takluk dari timnas Vietnam. Mengingat para pemain timnas Vietnam diisi oleh pemain yang berada di usia 20 tahun atau U17, bukan tim utama mereka di U23. Timnas Indonesia memiliki tim yang berada usianya di atas dari timnas Vietnam. Mereka berada di usia U22, U21, U23, bahkan ada juga U20. Namun, sayangnya timnas Indonesia belum mendapatkan sebuah keberuntungan. Skor akhir timnas Indonesia harus takluk dari timnas Vietnam melalui ajang adu penalti. Meskipun Hernando Ari memiliki kualitas yang cukup baik dalam mencegah bola-bola yang masuk ke dalam gawang timnas Indonesia, namun hal ini terpatahkan oleh karena kesempatan Hernando Ari ketika harus membobol gawang lawan, yaitu gawang dari timnas Vietnam. Gagalnya Hernando Ari membobol gawang timnas Vietnam inilah yang menjadi akhir dari pertandingan, di mana timnas Indonesia harus mengakui keunggulan timnas Vietnam dengan skor 6-5 atau 7-6. Saya juga agak lupa ya dalam hal ini. Mengingat timnas Indonesia yang kalah dari timnas Vietnam inilah yang membuat para penggemar sepak bola di Indonesia memberikan semangat kepada Hernando Ari, yang mana ia telah memberikan save yang cukup banyak dalam ajang final Piala AFF U23 2023 di Thailand. Coach Sintayong kembali diberikan pujian yang sangat luar biasa, mengingat kembali lagi mengulas tentang timnas Indonesia yang tak memiliki target di Piala AFF. Tentunya cara bermain dari pemain timnas U23 ini mulai terbentuk ketika ia masuk dalam ajang keberuntungan di semifinal melawan timnas Thailand. Lalu timnas Thailand takluk dengan timnas Indonesia dengan skor 1-3. Timnas Indonesia tak hanya berlaga di Piala AFF U23, jadi harus bangkit dan harus terus berusaha melakoni pertandingan dan mempersiapkan diri jauh lebih baik lagi, baik dalam skill maupun pertandingan di lapangan nantinya. Menutup mata tentang Piala AFF U23, lagi-lagi Coach Sintayong tak mampu memberikan trofi untuk timnas Indonesia, namun ia telah terbukti mampu memberikan atmosfer baru dalam dunia sepak bola Indonesia yang memiliki cara, trik, skill, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas dalam mengolah pesepak bolaan Indonesia lebih baik lagi. Piala AFF U23 di tahun 2022 timnas Indonesia tak mengikuti. Tahun 2021 timnas Indonesia mampu mengambil gelar juara. Dan hal ini menjadi sebuah hal yang sangat spesial bagi timnas Indonesia, di mana timnas Indonesia bisa naik ke peringkat kedua, yang sebelumnya timnas Indonesia kadang-kadang tak mampu bertanding di Piala AFF karena pemain yang dibawa oleh Coach Sintayong ini adalah pemain yang memiliki wajah baru di timnas Indonesia. Selain daripada itu, timnas Indonesia U23 ini akan
terus menjadi salah satu pemain yang akan ditarik oleh Coach Sintayong dalam ajang Piala Asia U23 nantinya. Mengingat timnas Indonesia U23 kita yang telah terbentuk dari beberapa waktu yang lalu memiliki nama-nama besar pemain yang notabene akan berlaga di Piala Asia U23. Namun hal ini menjadi tambahan bagi pemain pokok yang sudah diorbitkan namanya oleh Coach Sintayong. Timnas U23 tim bentukan Coach Sintayong di Piala AFF ini memiliki 4 pemain yang berlaga di Liga 2 dan Liga 3. Namun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan mereka akan dipanggil kembali untuk ajang-ajang berikutnya. Sesaat lagi timnas Indonesia akan bertanding di Piala Asia U23. Dan tentunya Coach Sintayong harus membuat tim yang sudah dipersiapkan sebelumnya menjadi jauh lebih matang, ditambahkan dengan tim yang baru dibentuk di Piala AFF U23 dengan waktu yang cukup singkat di waktu latihan. Wajar saja pertandingan pertama dan kedua melawan timnas Malaysia kalah, melawan timnas Timur Leste skor tipis. Wajar. Kenapa? Karena sesi latihan timnas Indonesia tentu kurang dari target yang sudah ditentukan oleh Coach Sintayong. Selain daripada itu, Coach Sintayong kali ini harus berpikir, berputar otak untuk mempersiapkan diri di ajang FIFA Matchday melawan Turkmenistan yang dihelat pada bulan September ini, dan tentunya berbarengan dengan kualifikasi Piala Asia U23. Dan yang pasti Coach Sintayong akan terus berkoordinasi dengan para pemain dan juga pelatih yang akan memberikan aksi-aksi terbaik bagi Garuda Muda di ajang yang telah dinantikan oleh penggemar sepak bola Indonesia. Timnas U17 juga akan bertanding melawan timnas U17 Korea Selatan. Dalam hal ini asuhan Coach Bima Sakti ini akan memberikan trik yang sudah diterapkan pada persiapan Piala Dunia 2023. Ya, memang kita harus mengakui keunggulan dari timnas Vietnam. Sampai saat ini saya pun pribadi merasa masih sangat-sangat kesal, masih sangat-sangat sedih mengingat perjuangan para pemain timnas Indonesia tak main-main. Dari menit awal hingga menit akhir timnas Indonesia mampu menciptakan beberapa peluang di gawang timnas Vietnam. Namun hal ini harus terbayarkan dengan rasa kecewaan yang mungkin pada saat pengambilan medali yang dirasakan oleh Hernando Ari sebagai penendang terakhir pada saat itu sangat-sangat merasa kecewa, kesal. Mengapa harus terjadi begitu kan? Dan pada akhirnya ketika gol terakhir tidak mampu dilesakkan oleh Hernando Ari, ia pun mendapatkan sebuah tekanan yang sangat luar biasa dari pemain Vietnam. Mampu dibobol dan ditertawakan. Tentunya pemain Vietnam menertawakan dirinya sendiri yang tadinya mampu ditepis oleh Hernando Ari ketika ada pelanggaran di kotak penalti Hernando Ari di timnas Indonesia pada ajang Piala AFF U23 sedang bergulir di menit-menit krusial kala melawan timnas Indonesia berlangsung. Dan hal ini menjadi sebuah kekecewaan bagi Coach Sintayong, bukan pada pemain melainkan dengan tim wasit yang membanjiri kartu kuning para pemain timnas Indonesia. Bahkan Coach Sintayong tak luput dari kartu kuning yang diberikan oleh para wasit. Dan dalam hal ini Coach Sintayong pun meminta agar tim staf dari ajang Piala AFF ini terus mengevaluasi pertandingan yang dihelat, terutama pada pihak wasit
agar keputusan-keputusan yang diberikan oleh pihak wasit ini tidak merugikan para pemain yang sedang berlaga di Piala AFF U23. Coach Sintayong mengakhiri masa tugasnya kemungkinan besar di bulan Juni 2024. Namun tak menutup kemungkinan jika dukungan masyarakat Indonesia, terutama penggemar sepak bola Indonesia, terus ada untuk Coach Sintayong, maka Coach Sintayong akan tetap stay di timnas Indonesia. Bahkan Coach Sintayong dalam beberapa waktu yang lalu, dalam video sebelumnya yang sudah kita bahas, tak sedikit pun terfikirkan untuk meninggalkan timnas Indonesia. Karena target dan juga misi dari Coach Sintayong ini masih sangat panjang, masih ingin terus dikembangkan. Melihat bukti-bukti yang sudah kita lihat bersama. Meski tak memberikan gelar trofi terbaik bagi timnas Indonesia, namun Coach Sintayong mampu memberikan atmosfer yang sangat baik bagi timnas Indonesia dalam memperbaiki sepak bola Indonesia dan mengubah mindset para pemain timnas Indonesia agar mereka mau berlatih lebih keras, lebih disiplin, dan lebih tertib dalam menjalankan aksi-aksinya di atas lapangan hijau. Bahkan kita lihat dalam pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia minim sekali dengan kartu kuning. Baru saja di permainan di final inilah timnas Indonesia mendapatkan banjir kartu kuning karena dalam kondisi yang sudah tidak fit lagi, 100% tentu tidak fit lagi karena kondisi fisik yang sudah terkuras tenaganya. Berusaha untuk bersabar membobol gawang lawan, yaitu gawang Vietnam, namun tak mampu. Dengan begitu saja, tentunya kita lagi-lagi harus mengakui bahwasanya kekuatan timnas Vietnam ini tidak dapat dibuat bercanda istilahnya. Dan tentu ini menjadi sebuah kerugian bagi timnas Indonesia, utamanya untuk Coach Sintayong, karena juara itu sudah di depan mata. Namun tak dapat lagi kita ulang waktu untuk lebih memperbaiki cara bermain, melainkan kita harus menatap laga ke depan dan melupakan laga yang sudah berlalu. Masih banyak ajang-ajang di kompetisi internasional di bawah naungan FIFA yang memang harus dikejar targetnya oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia. Dan mudah-mudahan timnas Indonesia kita jauh lebih baik lagi, mengambil pelajaran yang sudah berlalu di pertandingan Piala AFF U23. Ini adalah hasil yang sangat spektakuler, mengingat timnas Indonesia tanpa target tapi mampu menembus di runner up terbaik untuk Piala AFF U23 dan menjadi runner up di kejuaraan Piala AFF U23. Hal yang unik, runner up di grup kualifikasi, kemudian naik di runner up secara keseluruhan untuk Piala AFF U23. Mungkin hal inilah yang membuat timnas Indonesia harus berbenah dalam waktu yang cukup singkat, mengingat adanya pertandingan FIFA Matchday, adanya pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 2024 nantinya, yang dalam waktu hampir bersamaan. Ini menjadi sebuah pertimbangan khusus bagi Coach Sintayong untuk terus meregenerasi para pemain-pemain tersebut. Dan kabar baik juga untuk timnas U17 kita yang akan bertanding melawan timnas Korea Selatan pada hari Rabu besok, dan menjadi sebuah kepentingan bersama bagi kita untuk mendoakan timnas Indonesia kita jauh lebih baik lagi. Mudah-mudahan timnas Indonesia kita mampu memperbaiki segala bentuk kesalahan dan mampu memenangkan laga di berikutnya. Itu saja footballers dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada semua penggemar sepak bola Indonesia. Dan saya Johan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.